itu disebutkan al-muhafadzatu ala kadimis saleh wal akhzu bil jadidil aslah. Nah, itu kaidahnya mengatakan mana? Sesuatu yang lama baik kita pertahankan, tetapi juga kita akomodir sesuatu yang lebih baik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Jufrijan Channel. Kali ini kita akan coba diskusi bersama dengan dua tokoh Aceh yang kita sudah hadirkan ke sini. Dan sebenarnya bukan kita hadirkan, kebetulan beliau ada mengisi agenda di salah satu hotel di Aceh Timur. Kita akan kita culik kemari untuk untuk mendiskusikan, membahas tentang bagaimana perspektif Islam, perspektif budaya dalam Islam. Nah, di sini juga ada dua tokoh, antaranya adalah Tengku Faisal M. Ali. Assalamualaikum Tengku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga kita hadirkan budayawan Aceh, Tengku Nyais, sebagai budayawan Aceh di Aceh. Assalamualaikum Tengku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin Tengku Faisal mungkin sudah sebagaimana pemirsa tahu bahwa beliau berkiprah di dunia aktivis juga sudah lama. Kita pernah membangun diskusi-diskusi di awalnya dulu cukup intens bersama dengan beliau, dan hari ini beliau menjabat sebagai ketua MPU wakil ketua MPU Aceh, Pak ya. Nah, kita melihat dari pandangan beliau atau meminta pandangan beliau terhadap perspektif budaya dalam Islam. Tengku Faisal, menurut Tengku Faisal, kira-kira bagaimana? Ada pertentangan nggak ataupun bagaimana? Yang dulunya Pak Tengku Faisal banyak misalnya, dan sekarang memang sudah dihapus, sudah mulai hilang. Dulunya kadang-kadang kita berziarah ke kubur harus ngambil tanah dulu. Nah, mungkin dalam perspektif itu Pak, antara budaya dengan itu bagaimana Pak menurut pandangan Tengku Faisal? Baik, terima kasih betul. Para pemirsa Zen Channel yang dirahmati Allah. Tentunya kita di sini masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat bersilaturahim. Silaturahim itu mendatangkan keberkahan kepada kita semuanya. Saya tidak punya rencana, tapi ketemu dengan sahabat lama ini. Ini waktu masih tahun 90-an kami diskusi di Banda Aceh, sekitar sudah lebih kurang hampir 15 tahun lah ini ketemu kembali dengan Jufri. Bersyukur kita kepada Allah masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah. Terkait dengan tema yang kita bicarakan, kalau kita lihat tentang khazanah kehidupan masyarakat Aceh dari tempo dulu, itu tema yang kita angkat itu cukup compatible, cukup sesuai dengan karakter dan kehidupan masyarakat Aceh kita dulu. Tapi akhir-akhir ini tema itu agak sudah sedikit asing bagi masyarakat kita. Kenapa? Karena struktur sosial masyarakat kita sudah tergerus dengan sistem pemerintahan selama ini. Jadi dengan menghilangkan strata sosial masyarakat kita, misalnya peran mukim, peran tuhapa dan fungsi menasa, itu akibat daripada pengaruh-pengaruh dan didukung pengaruh-pengaruh modern ya juga, tapi didukung oleh sistem pemerintahan yang membuat itu sudah menjadi barang langka, seakan-akan itu bahwa sesuatu yang baru di tengah-tengah masyarakat kita. Padahal adalah sesuatu yang menjadi roh masyarakat Aceh dulu. Sudah kita paham semuanya bahwa di Aceh ini antara adat dan agama itu tidak bisa dipisahkan antara seperti zat dan sifat. Jadi masyarakat Aceh dulu sudah merumuskan perpaduan antara nilai-nilai agama dan nilai-nilai adat yang berlaku di Aceh kita ini. Makanya dalam perspektif Islam, konteks adat ini banyak hal yang bisa kita lihat. Tapi
Tapi sekurang-kurangnya adalah adat ini, budaya ini adalah sarana, ya, sarana di dalam rangka mengamalkan yaitu syariat itu sendiri. Ya, jadi dengan adat, dengan budaya masyarakat, tentunya budaya yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat kita secara umum. Dengan budaya itu, maka pelaksanaan syariat Islam melalui dakwah itu lebih diterima oleh masyarakat kita dan lebih mudah untuk dipahami oleh masyarakat kita. Nah, jadi makanya tidak ada pertentangan secara mutlak untuk konteks keacehan, ya, untuk konteks keacehan, bahkan Nusantara secara umum, bahwa syariat Islam itu tidak ada saling bertabrakan antara nilai-nilai syariat dengan nilai-nilai budaya yang ada di daerah-daerah itu. Makanya salah satu yang membuat negara kesatuan ini kokoh adalah dengan salah satunya dengan menghargai itu tadi budaya, dengan menghargai budaya. Kalau budaya itu hilang, maka semangat persatuan negara kesatuan ini akan hilang. Karena kita diikat dulu adalah oleh budaya, diikat dulu oleh kebersamaan di dalam hal menghormati kearifan-kearifan lokal kita. Maka inilah salah satu yang harus kita hidupkan kembali di tengah-tengah masyarakat kita, budaya-budaya yang selama ini menjadi perekat ukhuwah insaniyah kita, hubungan sesama manusia kita yang selama ini sudah hilang. Masyarakat kita sudah mulai hidup individual, tidak lagi saling sapa menyapa. Kenapa? Karena tadi ada ukhuwah insaniyah yang dulu terikat dengan adat istiadat, dengan budaya, sekarang itu sudah enggak ada lagi. Misalnya contoh, kita berikan contoh di sini. Dulu malam Jumat misalnya, di setiap menasah itu ada dalail khairat. Ada dalail khairat, ada kegiatan-kegiatan seni yang merupakan itu bahagian daripada kearifan lokal dan budaya masyarakat kita. Sekarang nggak ada lagi. Jadi kalau nggak ada lagi hal-hal yang seperti itu di tempat-tempat kita, maka ukhuwah insaniyah di antara sesama kampung nggak ada lagi. Jadi kalau dulu anak-anak baca berzanji, anak-anak melantunkan dalail khairat, orang tuanya duduk di sekeliling. Orang tuanya duduk sekeliling mendengar. Jadi membimbing anak-anak. Sekarang nggak ada lagi. Jadi ini hal yang membuat kenapa sekarang ini generasi kita susah sekali kita atur. Susah sekali diatur karena tadi sarana untuk mengatur mereka sudah kita hilangkan. Dan itu efektif sekali dalam konteks keacehan kita dari bertahun-tahun, bermasa-masa. Itu sebenarnya sarana yang cukup efektif. Makanya kita melihat, kita mengkaji, agama kita membenarkan bahwa agama itu melalui budaya, melalui adat itu sebagai sarana untuk menjembatani bagaimana agama itu sampai kepada masyarakat dengan menghargai budaya-budaya masyarakat kita. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi sekarang ini bukan lagi masalah pertentangan, tapi bagaimana kita mengembalikan, khususnya Aceh ini, agar struktur sosial kita dalam konteks adat itu perlu digairahkan kembali, yang sehingga masyarakat Aceh kita ini mulai daripada Aceh Tamiang sampai dengan Aceh Tenggara dan Subulus Salam dan Singkil menjadi sebuah kesatuan tetap kokoh dengan kita memperhatikan, menghargai kearifan-kearifan lokal yang sekarang ini sebahagian daripada anak-anak kita, anak-anak Aceh yang mereka tidak membaca sejarah, mereka jauh dari kultur keacehan karena pendidikan-pendidikan mereka, sehingga sudah mulai meninggalkan, bahkan bukan meninggalkan tapi mengecam. Ini yang sangat kita sesalkan. Mudah-mudahan dengan dialog-dialog yang kita lakukan, mereka tersadarkan bahwa sekali lagi kami nyatakan bahwa proses budaya itu adalah perekat bagi persatuan kita dan sarana untuk menyebarkan Islam yang rahmatan itu ke tengah-tengah masyarakat kita. Mungkin itu dulu komentar. Sebentar, Cuk Lim. Saya lebih akrab saya sapa Cuk Lim ya. Izinkan saya. Jadi ada sebagian masyarakat ataupun sebagian pemahaman di kita yang menyebutkan hal-hal tersebut adalah bid'ah. Itu pandangannya gimana? Mereka bisa menyebutkan bahwa
jangankan hal tersebut, kadang-kadang kenduri Maulud Nabi juga dikatakan bid'ah. Itu gimana pandangannya kira-kira? Itulah tadi yang kita sebutkan, ada generasi kita, Ya. ada generasi kita sekarang karena mereka terkontaminasi dengan pendidikan-pendidikan yang jauh dengan nilai-nilai kultur kita. Jadi bukan lagi tidak mengamalkan, tetapi sudah mencoba mencaci kearifan-kearifan kita, dan itu sangat kita sayangkan. Terkait dengan penggunaan istilah-istilah agama dalam konteks dakwah mereka, ini karena keterbatasan mereka di dalam memahami agama. Itu mereka itu lebih melihat kepada teks semata-mata tanpa melihat kontekstual. Jadi sebenarnya tidak boleh. Kalau asbabul wurud hadis itu memperhatikan banyak hal. Juga asbabul nuzul memperhatikan banyak hal. Jadi tidak boleh hanya semata-mata membaca teks langsung mengeluarkan fatwa hukum. Ini yang membuat bahwa seakan-akan budaya itu adalah terhindari, bukan bahagian daripada pelaksanaan syariat, bukan daripada syariat. Padahal dalam kaidah itu mengatakan al-adatu muhakkamatun, adat itu menjadi salah satu sumber agama, dan ini yang harus kita gelora kembali kepada adik-adik kita. Misal contoh yang perlu kami sebutkan, di dalam fikih itu tidak ada istilahnya harta seharkat, nggak ada harta seharkat. Okay. Nah, fikih itu sudah ada pembahagian berapa, tinggal istri ini sebagainya, enggak ada. Itu dalam struktur kehidupan masyarakat yang bukan seperti ini. Nah, tapi kita sudah sepakat menciptakan sebuah model kehidupan yang seperti ini. Nah, dengan kearifan lokal kita, dengan kesepakatan masyarakat kita, pergi ke sawah, kita bersama-sama perempuan cari rezeki, itu sudah sebuah kesepakatan. Dan itu tidak bertentangan Dengan syariat dengan syariat atau kesepakatan, tidak bertentangan. Maka karena ada kesepakatan model ini yang kita pilih di dalam kehidupan kita, maka akan muncul yang disebutkan dengan harta seharkat. Dan itu tidak ada masalah. Nah, itu bagus. Jadi kalau kita melihat ada teks Al-Quran, teks hadis tentang harta seharkat, nggak ada. Dan inilah bentuk kita sebutkan tadi, bahwa karena pemahaman teks saja semata-mata tanpa melihat asbabul wurudnya, asbabul nuzulnya, sehingga pemahaman mereka itu tergelincir lah kita katakan. Padahal para ulama kita dari dulu sudah merumuskan hal seperti itu. Kalau kita di Aceh ini ada ulama-ulama kita yang sangat terkenal, bukan hanya di Aceh, tapi di internasional, diakui oleh semua dunia ini, tentang kehebatannya Syekh Abdul Rauf Asingkili, tentang kehebatannya Nuruddin Ar-Raniri. Dan kalau kita lihat khazanah-khazanah keilmuan yang beliau tinggalkan, sangat menghargai yang namanya budaya dan kearifan lokal kita. Ya, Pak Nyais, seperti yang disampaikan oleh Cuk Lim tadi, bahwa ada ulama-ulama kita dalam penyampaian dakwah-dakwahnya itu menggunakan seni, menggunakan unsur-unsur budaya, menggunakan segala sesuatu yang bersifat kearifan lokal, agar bisa cepat diserap oleh masyarakat sekitar, dan mungkin juga tidak monoton dalam keadaan penyampaian dakwah. Nah, dari pandangan itu, kira-kira Pak Nyais, dari pandangan Pak Nyais sendiri bagaimana dari sisi kebudayaannya? Baik, saya ingin mengucapkan dulu selamat datang kepada Tengku Faisal Ali ke IDI. Mudah-mudahan beberapa kali bisa datang lagi ya, kita bisa diskusi lagi ya. Ini menarik sekali, saya rasa. Saya garis bawahi dulu yang dikemukakan oleh Tengku Faisal Ali tentang kita punya nilai-nilai yang hilang, ya. Nah, nilai-nilai hilang itulah budaya. Ketika kita tidak melekat lagi ke budaya, maka jati diri kita mulai bergeser. Kemudian cinta budaya seperti disampaikan oleh Tengku Faisal Ali, kita juga harus mengenai sejarah. Dan mengenai penggunaan misalnya alat musik, ya kan, atau seni suara, ya, atau sastra, ya. Juga ulama-ulama Aceh dulu, ya, berperan menyampaikan dakwah melalui sastra. Misalnya salah satunya, walaupun ada perbedaan paham, misalnya Hamzah Pansuri, ya, menyampaikan, bahkan sumbangan-sumbangan ulama Aceh terhadap sastra itu sangat besar sekali, ya. Kemudian lagi ada pergeseran memang, ya, itu kita akui, nggak bisa kita tangkap. Mungkin ngeganto mix ya, dan ngeganto batik, ngeganto
Anak Pak Takon. Dengan apa kemajuan teknologi, ya, kita yang apa di Nusantara ini, ya, khususnya di Aceh, kita menganut budaya komunal, budaya kebersamaan seperti yang disampaikan tadi, ya, bersama-sama waktu apa turun ke sawah, ya, atau pada perkawinan, waktu kelahiran anak, ya. Itu kita nggak pernah melihat lagi anak itu dialinkan kemudian apa dengan apa meraban, ya, meraban, ya. Kita nggak pernah lihat lagi. Itu ada pergeseran, ya. Tapi jangan sampai, ya kan, budaya ini keseluruhannya tergeser, ya. Ada segi-segi yang memang, ya, tetapi sesuatu yang sakral itu, ya, maka mau kenduri mulut sakral juga, Ustaz, ya, kenduri mulut sakral juga, ya kan, kemudian mengain setiap apalah, karena begini, ya, kehidupan kita ini, budaya kita tidak terlepas dari agama, ya. Turun ke sawah ada upacara agamanya, ya, besiju juga ada apa, ya, nggak terlepas. Nah, oleh kalangan muda sekarang ini, ya, generasi sekarang mungkin terlalu memandang ini apa, ya, sudah kuno, ya, sudah kuno. Tapi kita harus pertahankan bagaimana cara, ya. Ada generasi lain itu meninggalkan apa, menggunakan budaya ini tidak kuno. Malah kita modern, sanggup terus menghidupkan, ada pemikiran. Ya, Jepang begitu maju, ya, tetapi ada di sejadarnya tetap terus mereka pertahankan. Dengan kreasi-kreasi baru, baru. Ya, kita dalam apa nih, dalam berdakwah, ya kan. Kalau dulu, ya, cukup apa, dulu tanpa tanpa ada hiburan. Kemudian ada generasi kemudian mengkaitkan hiburan sedikit dengan kasidah-kasidah, ya. Kemudian sekarang ini mungkin dengan ada iringan-iringan lagi musik sebentar ya, seperti dilakukan misalnya daerah-daerah lain, ya, sebelumnya, ya. Ini kan untuk penari saja, bukan intinya, ya, penari, ya. Seperti misalnya tarian-tarian sufi, apa namanya tadi Pak? Tarian ini Yaman itu. masalah tarian sufi ini, ya. Nah, ini ada dua pandangan, ya kan. Nah, karena memang itu seni itu, ya, seni musik itu tumbuh di kalangan sufi pertamanya, ya, tumbuh di kalangan sufi, ya kan, dengan zikir-zikir mereka. Tapi oleh sebagian ulama, ya, ini melarang, ya, tidak semua lah, kan, apanya ini bisa dipaham. Coba muatannya apa, kita sekarang menampilkan satu apa itu tarian, apa muatannya, kita apa kita tuju, ya kan, itu dulu, ya kan. Saya rasa untuk apa, ya, kita hidupkan saja seni-seni kita yang ada ini sekarang, kan. Nah, misalnya apa, zikir, ya kan, merukun, ya, dan sebagainya. Saya rasa itu dulu sementara. Tunggu Faisal, kira-kira dari apa yang misalnya disalurkan melalui seni, artinya ada nggak kira-kira musik-musik tertentu yang memang secara syariah ataupun secara ini benar-benar dilarang, misalnya tidak boleh dibunyikan gitu, dengan ketentuan bahwa musik ini haram atau musik itu haram gitu. Kira-kira dari pandangan Islam sendiri terkait hal itu apa kira-kira Tengku Faisal? Baik. Bicara tentang hukum menggunakan alat musik, karena alat musik sekarang banyak sekali modelnya, makanya butuh kajian kita untuk menyampaikan, karena banyak sekali alat-alat musik itu. Tapi secara umum konteks rebana, nah, secara umum semisal rebana ataupun dulu rapai, kan itu sesuatu yang sudah berkembang di tengah-tengah masyarakat kita. Dalam konsep fikih itu dibenarkan. Tapi karena sekarang alat musik modern sudah banyak, maka dalam hal ketentuan penggunaan itu jadi membutuhkan penafsiran terkait dengan alat-alat musik itu. Tapi secara umum yang rebana, tambu kecil yang dipukul pakai tangan itu oleh para orang merapai, nah, kan, yang tidak ada masalah dalam konteks keagamaan kita, kan, konteks syariat kita. Di dalam kehidupan kita di Aceh itu, para ulama-ulama kita dulu dalam menyebarkan agama Islam di tengah-tengah masyarakat kita, banyak sekali metode-metode yang digunakan. Tadi ada metode hikayat. Jadi kalau kita lihat hikayat dulu adalah pembelajaran.
pembelajaran isi-isinya itu mau'izah hasanah. Banyak-banyak pesan nasihat di banyak situ, pesan-pesan nasihat situ. Itu hal yang dilakukan oleh para ulama kita. Sesudah itu ada metode seni dengan merapai, ya. Ada lagi yang kita sebutkan kalau di daerah-daerah tertentu itu musifat. Ada musifat. Ada daerah lain yang ini semacam tanya jawab masalah keagamaan. Merukun kan. Ini hal-hal yang saya kira perlu kita lestarikan kembali sebagai bentuk bahwa Aceh ini punya jati diri. Kalau ini tidak kita lestarikan, maka Aceh ini akan hilang jati diri. Sekarang ini kita sudah hilang jati diri kita tentang struktur rumah. Itu nggak ada lagi. Berbeda kita dengan ke Padang, ke Papua. Kita dari pesawat kita mau turun di Padang, mau turun di Papua, langsung nampak ini Padang. Rumah identitas mereka. Nah, identitas mereka. Sampai di bank, kantor, semua punya identitas mereka. Identitas kepadangannya, Padang. Tapi Aceh apa yang kita lihat sekarang? Nggak ada lagi identitas kita. Jadi kalau kita mau lihat rumah Aceh, mau lihat di mana khas Aceh, harus ke museum dulu. Ini kan sesuatu yang cukup luar biasa. Nah, makanya pemerintah kita itu perlu kita ingatkan. Jadi makanya kita katakan tadi tidak boleh memisahkan kehidupan masyarakat kita yang modern sekarang ini daripada yaitu leluhur dan budaya kita. Makanya teman-teman yang kuliah di lembaga teknik sipil itu perlu diajarkan tentang arsitektur Aceh ini, sehingga dia terbayang wawasan dia dalam menggambar, dalam membuat ini, bahwa tidak boleh lepas daripada keacehan kita. Dan ini perlu kita desak pemerintah kita. Dulu pada masa Pak Ibrahim Hassan itu sudah beliau coba untuk mengembalikan, makanya kantor DPRA itu menampakkan keacehan, dan itu kantor gubernur, ya kan, hal-hal yang seperti ini. Makanya tapi sekarang ini kan sudah bergeser, makanya perlu kita ingatkan kembali bahwa kita menginginkan Aceh itu punya budayanya dan perlu kita lestarikan. Kan? Memang ada hal-hal misalnya modernisasi, tapi dengan tidak menghilangkan akar yang aslinya, identitas aslinya. Makanya di dalam kaidah itu disebutkan al-muhafadzatu ala qadimis salih wal akhzu bil jadidil aslah. Nah, itu kaidahnya mengatakan mana? Sesuatu yang lama baik kita pertahankan, tetapi juga kita akomodir sesuatu yang lebih baik. Jadi sesuatu yang lama itu kita pertahankan, tapi juga kita mengakomodir sesuatu yang lebih baik dalam konteks sekarang ini. Misalnya dalam konteks kehidupan kita sekarang, seperti contoh misalnya kenduri turun ke sawah. Kalau dulu kenduri turun ke sawah itu kan hanya identik dengan agama, berdoa, itu loh, berkenduri. Nah, itu yang kadim, yang lama. Yang aslah sekarang apa? Pada waktu kenduri mau turun ke sawah, kita panggil yaitu tenaga pertanian. Penyuluh pertanian, ya kan? Penyuluh pertanian. Jadi dia menyampaikan, gini metode kita tanam padi, ini bibitnya, ini pemupukannya, ini kalau ada hamanya. Itu yang aslah, yang jadid, yang baru. Tapi ini kan tidak bertentangan. Tidak bertentangan. Maka hal-hal seperti inilah yang kita katakan bahwa ada hal yang baru kita akomodir, tapi tidak menghilangkan jati diri kita dulu. Bahkan di Aceh ini kenduri itu yang kita sebutkan dengan kenduri itu sengaja oleh para ulama kita dahulu itu tergantung kendurinya lain model makanannya. Tergantung kendurinya lain model makanannya. Jadi kalau kita tanya kepada orang-orang yang zaman dulu kenapa seperti itu, makanya dibilang oleh para ulama kita yang paham terhadap kultur yang seperti itu, dikatakan ini supaya masyarakat Aceh dalam setahun itu bisa merasai bermacam-macam model makanan. Itu. Makanya kita pergilah ke luar Aceh, Medan misalnya kita pergi. Mereka akibat tidak ada istilah megang. Ada keluarga di Medan itu yang sudah bertahun-tahun nggak pernah makan daging. Kita pergi ke Medan, misalnya daerah apa yang ada orang Islam, kita tanyalah, di sini bagaimana bapak ibu untuk makan konsumsi daging? Ada.
susah hidup, nggak pernah beli daging, nggak ada yang jual daging. Kenapa? Karena tadi nggak ada kearifan lokal. Tapi kalau kita di Aceh, memegang nggak kita bawa daging, Ya. sebuah keaiban. Jadi ini Di samping memeriahkan Ramadan juga ya kan. Dan itu bentuk hari megang kita itu bentuk Memeriahkan. budaya yang sudah betul-betul merasuk di jiwa masyarakat kita. Kalau kita tidak beli daging, itu sebuah keaiban. Sakral. Sakral sekali. Ini bukannya hanya lagi budaya, tapi sudah masuk ke relung-relung jiwa kita. Kalau orang tua kita tidak kita kasih daging 1 kilo di hari megang itu, luar biasa. Sedih luar biasa. Sedih luar biasa. Jadi ini yang kita maksudkan, tetapi kita para pencinta terhadap budaya ini, tentunya kalau ini tidak dijadikan sebuah regulasi, kan sebuah payung dan dijalankan oleh pengambil kebijakan, dalam hal ini eksekutif, legislatif yang punya kewenangan untuk itu, tentu tidak akan pernah ini bisa terwujud kembali. Maka kita berharap pemerintah kita, eksekutif, legislatif, bagaimana mereka untuk bersama-sama memikirkan regulasi dan juga menjalankan dalam sistem pemerintahan mereka itu adat istiadat yang berlaku di Aceh kita. Oke, tunggu Cik Tulip. Kami sebenarnya dalam channel ini coba kita buat kajian-kajian terhadap hal tersebut dan ada upaya-upaya. Dan kami berpikir juga kemarin waktu kita duduk bersama bagaimana nanti melibatkan MPU juga dalam kajian-kajian Islam kita untuk menyampaikan dakwah dan kemudian saran-saran yang tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MPU sendiri. Nah, melihat kondisi yang kami melakukan perubahan seperti ini, mencoba untuk berinovasi dalam penyampaian dakwah, pandangan Tengku Faisal Cuk Lem sendiri bagaimana melihat ini? Bagi para ulama di Aceh, kan kegiatan-kegiatan yang kita coba meramu metode penyampaian kebenaran itu melalui YouTube yang sekarang melalui teknologi, itu sesuatu yang sangat kita dukung. Sesuatu yang sangat kita dukung. Kenapa? Karena keterbatasan waktu oleh tuntutan kita sekarang kadang-kadang tidak bisa menghadiri pengajian, tidak bisa menghadiri dakwah. Nah, tetapi kalau kita tidak mengisi kekosongan dakwah yang bisa kita isi melalui konten-konten ini, maka akan diisi oleh orang, akan diisi tadi oleh teman-teman yang anti dengan terhadap kearifan lokal. Malah akan tergerus budaya itu sendiri ya. Budaya kita sendiri, makanya kita harus mempertahankan budaya Aceh itu jip kopi pada umumnya harus dipertahankan dalam keseharian gitu. Ya, Pak Nyais menyangkut jip kopi pada subuh mungkin satu itu tradisi memang yang suatu kita... tradisi karena sejarah kedai kopi ini dalam khazanah Aceh punya sejarah yang panjang. Saya ingin menggarisbawahi lagi itu yang dikemukakan Tengku Faisal tentang mak megang itu ya. Ya, di tahun-tahun 2000-an atau di bawahnya lagi itu di Luxmawi itu kan ada masyarakat pendatang, tetapi mereka turut menikmati mak megang itu. Jadi sedangkan orang luar ingin mereka terlibat dalam budaya Aceh, kenapa kita harus keluar? Ada satu. Kemudian ada lagi teman saya juga dari luar juga ketika anaknya disunting dia mengajukan syarat harus cara Aceh. Ini satu kebanggaan bukan melemahkan budaya lain, tetapi karena mereka sudah lama di sini, sudah membaur ingin bersama-sama satu lagi ada lagi dalam pengaruh sastra itu Taguan Harjo, pelukis Medan, pelukis paling terkenal. Dia mengangkat cerita Malikus Saleh, kerajaan Malikus Saleh, dalam cerita bergambarnya. Masa itu sekitar tahun-tahun 60-an atau 65 itu cukup laris itu buku itu. Dan dia pelukis terkenal. Nah, orang luar di bidang sastra juga menaruh perhatian kepada budaya kita. Dalam konteks ini sering saya isi di Facebook dan juga di ini. Maka salah satu yang saya sebutkan baru aja saya tulis tadi pagi, saya tulis bahwa akhlak
pemimpin dan masyarakat itu menjadi penentuan bagi martabat sebuah bangsa. Jadi tidak boleh kita mengatakan akhlak pejabat yang tidak baik tapi masyarakatnya baik. Jadi perpaduan antara akhlak pejabat dengan akhlak masyarakat, maka itu akan menjadi bangsa ini menjadi bermartabat. Marwah bangsa. Yang kedua, ada juga saya tuliskan adalah yang sangat sangat pelit dilakukan oleh manusia jahil adalah memberi pujian terhadap keberhasilan orang, tapi sangat mudah untuk mencaci orang. Saya rasa apa yang disampaikan Tunku Faisal Ali ya sudah mewakili ya. Cuma ini untuk generasi muda saya rasa ya, satu ya, tentang semangat ya. Jadi saya juga pernah menulis ya, dalam sebuah perlombaan jangan melihat ke belakang sejauh mana lawan yang kita tinggalkan, tetapi lihatlah ke depan sejauh mana lawan sudah meninggalkan kita. Oke, terima kasih banyak atas waktunya, atas kita sebenarnya mencuri waktu kesempatan Cuk Lim agar bisa hadir pada hari ini dan mungkin bergeser dengan agenda-agenda lain. Kita nggak mau tahu, yang penting kita nggak ketemu 15 tahun. Hari ini kita ketemu, kita puaskanlah hari ini untuk ketemu dengan beliau. Dan alhamdulillah beliau sangat seperti yang dulu, tidak ada perubahan, mungkin perubahan usia saja. Terima kasih banyak Cuk Lim, terima kasih banyak Pak Nyais yang telah meluangkan waktu pada hari ini, dan harapan kami ke depan agar kajian-kajian Islam yang kami bangun melalui diskusi-diskusi warung kopi seperti ini itu didukung oleh sebuah pihak, didukung oleh banyak masyarakat, dan harapan terbesar kami adalah dukungan dari MPU juga, Cuk Lim, untuk hal tersebut. Dan kami juga nanti akan mencoba mengkoordinasikan hal tersebut ke MPU Aceh Timur, dan kemarin kita sudah surati, sudah kita beritahukan secara resmi ke Kakan Depak Aceh Timur, dan alhamdulillah dukungan beliau sangat baik. Mudah-mudahan ke depan juga masyarakat akan mendukung terus hal ini. Terima kasih banyak. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.